Halo, selamat malam. Izin perkenalkan diri, nama saya Hana Mufida dengan NIM E1231114. Di sini saya akan menjelaskan terkait industri dan perubahan ekonomi wilayah, di mana pada bab ini kita akan menguraikan tentang memahami peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah dan menguraikan bagaimana revolusi industri menjadi penyebab perubahan drastis di ekonomi dunia. Agenda poinnya adalah lokasi industri yang terdiri dari teori sewa lokasi dan teori lokasi industri klasik. Dan poin kedua adalah revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia yang meliputi peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi secara signifikan. Kita mulai dari lokasi industri. Lokasi industri ini mungkin teori yang berasal dari Jerman pada abad ke-19 yang merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang digeneralisasi dan menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berada. Dan teori klasik memiliki asumsi bahwa manusia memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Pada teori industri ini kemudian diturunkan lagi menjadi teori sewa lokasi yang dikemukakan oleh von Thunen pada tahun 1826 dengan mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan jarak dari pasar dapat dijelaskan dengan variasi penggunaan lahan dengan asumsi bahwa wilayah yang terisolasi yang hanya terdapat satu pasar dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama dan ongkos transportasi yang sebanding dengan jarak. Dalam teori von Thunen ini mengacu pada harga sewa tertinggi yang ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan dan tanaman di pasar. Kemudian dari teori Van Thunen ini tadi dijelaskan melalui kurva Bittrand ataupun yang disebut dengan kurva harga penawaran dan harga sewa yang menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam pada sebidang lahan tertentu. Contohnya adalah pada tanaman egg merupakan tanaman yang mudah rusak atau busuk. Salah satu contohnya adalah tomat, yang kemudian ditunjukkan oleh kurva Bittrand yang curam. Sedangkan pada tanaman Z yang memiliki ketahanan yang lebih baik, misalnya kentang, dia memiliki kurva Bittrand yang lebih cenderung datar, seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan di teori lain adalah teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh Alfred Weber di 1929 dengan teori lokasi dengan biaya terendah. Tujuannya adalah mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Dan kemudian beberapa poin yang dapat diambil dari Alfred Weber ini adalah mengandaikan pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan pasar, mengasumsi bahwa bahan baku yang dibutuhkan hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat konsumsi atau pasar juga telah ditentukan. Produktivitas diasumsi seragam seluruh kawasan serta faktor lain seperti iklim, budaya, sistem politik, atau peraturan ekonomi dengan biaya modal sewa dan peralatan diasumsikan seragam, sedangkan biaya transportasi sebanding dengan jarak. Contohnya, untuk industri pertambangan atau penambangan kayu, biasanya bahan baku dan pabriknya berdekatan untuk mengurangi dari biaya transportasi itu sendiri. Tetapi dalam prakteknya di teori Weber ini terjadi beberapa kontra, yaitu permintaan konstan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak atau berpindah. Padahal pada kenyataannya di lokasi tenaga kerja bervariasi menurut ruang dan waktu. Secara historikal, orang Indonesia akan cenderung memiliki keinginan berpindah jarak jauh untuk pekerjaan di kota besar seperti Jakarta yang memiliki penawaran upah lebih tinggi dan kemudian dia akan mengambil kesempatan itu untuk jangka karir ke depannya gitu. Dan biaya transportasi yang telah diturunkan secara signifikan selama dekade terakhir membuat model dari Weber ini kurang dapat diterapkan tetapi sudah diterapkan dalam skala besar juga.
Dan kemudian dari pengembangan teori antara von Thunen dan Weber juga diperluas dengan August Loss pada 1954 yang paling terbaru dengan menyatukan prinsip-prinsip bahwa lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar memaksimalkan area pasar. Dan kota dianggap sebagai superimposisi dari beberapa area pasar. Pengembangan model ini lebih cenderung komprehensif untuk lokasi industri dan mengakui permintaan harga fluktuatif biaya yang memperhitungkan strategi lokasi sektor retail. Dan kemudian dia menghilangkan lokasi bahan mentah dan pasar yang merupakan pusat model dari Weber atau teori yang sebelumnya. Pengembangan dari teori lokasi ini adalah paradigma neoklasik dihidupkan kembali oleh ahli teori Paul Krugman yang kemudian kontribusi utama adalah konsekuensi spasial dari peningkatan pengembalian dan kemudian tenaga kerja dipandang sangat penting dalam keterampilan dan kualitasnya. Dan untuk saat ini lokasi industri selalu mengikuti pekerja terutama di industri yang mencari pekerja dengan keterampilan tinggi dan kemudian pekerja dengan keterampilan tinggi tertarik pada lokasi yang terdapat fasilitas lengkap, iklim cuaca yang nyaman, budaya, dan lokasi serta peluang hiburan. Dan kemudian dari lebih lanjut dari aglomerasi industri yang terjadi di sana, terutama dekat dengan laboratorium penelitian pemerintah ataupun perguruan tinggi. Dan pada part selanjutnya terkait revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Revolusi industri memiliki dua ciri penting di ekonomi Eropa yang mula awal berlangsung adalah dengan peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transportasi yang cukup signifikan. Transportasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan, dan revolusi industri menyebabkan ketimpangan spasial yang lebih nyata tidak hanya pada antar negara tetapi negara itu sendiri. Kemudian peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Revolusi industri ini dimulai di Inggris Raya pada separuh abad ke-18 dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Amerika Utara. Peningkatan produktivitas ini sangat tinggi akumulasinya menghasilkan efek penggadaian yang lebih besar. Dan perkembangan ekonomi ini disertai penurunan transportasi yang spektakuler dan diiringi dengan berlangsungnya migrasi penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Ekonomi pertanian berubah menjadi industri dan kemudian pada abad 20 sektor jasa menjadi sektor ekonomi utama di dunia. Ciri dari produk revolusi industri adalah peningkatan produktivitas yang lebih besar, diperkirakan pada tahun 1000 hingga 1700, keseluruhan produktivitas ekonomi paling banyak meningkat 2 kali lipat. Sementara pada 1700 hingga 1990, produktivitas di negara-negara maju meningkat 40 sampai 45 kali lipat di seluruh dunia. Dan sektor transportasi mengalami perubahan menakjubkan di era revolusi industri. Dan perbedaan besar muncul dari biaya terkait penurunan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya antara 1800 sampai 1910 membuat ahli menyimpulkan bahwa transportasi cepat dan murah ini tadi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh di revolusi industri ini. Dan dari aspek transportasi yang lebih nyata adalah dengan sebelum adanya revolusi industri ini, transportasi jarak jauh, pengangkutan biji-biji terjadi biaya yang cukup mahal, tetapi dengan adanya kereta api, dia dapat menekan harga yang lebih signifikan jauh lagi, dan kemudian terdapat inovasi bidang teknologi pertanian yang menambah harga yang lebih efisien dan ekonomik lagi, dan penurunan biaya transportasi yang lebih besar lagi pada tahun-tahun selanjutnya setelah adanya revolusi industri. Dan biaya pengangkutan kargo laut juga turun drastis. Pada 1910, kapal uap telah mampu melintasi Samudra Atlantik dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan kapal pada abad 17 dengan tonase 20 kali lebih banyak lagi. Sehingga dalam aspek perkembangan transportasi sendiri di industri revolusi industri ini telah mencakup banyak sekali perubahan yang kemudian perubahan itu dibawa hingga di masa sekarang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.